Maka nanti untuk 15 hari akan diberikan waktu 15 hari dilakukan pendaftaran untuk teman-teman P1, P2, dan juga P3. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang distribusi formasi lini masa pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Sepertinya kalau misalkan kita menurut informasi ini, nantinya untuk pendaftaran P1, P2, P3, dan juga P4 nanti tidak akan dilakukan secara bersamaan. Dikarenakan sudah dilakukan pemisahan formasi antara untuk yang P1, P2, P3, dan juga P4. Kira-kira bagaimana informasinya dan bagaimanakah persiapan kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, inilah merupakan informasi terbaru terkait tentang lini masa seleksi P3K di tahun 2023 untuk teman-teman guru honorer. Jadi di sini kita cek dulu untuk persyaratan pelamar, teman. Di sini kita cek untuk bagian yang pertama. Silakan teman-teman disimak masing-masing, nanti nggak usah di skip supaya nanti nggak ketinggalan informasi atau mungkin juga misinformasi ya. Nah di sini untuk persyaratan pelamar ini adalah terdiri dari yang pertama yaitu P1. P1 adalah pelamar yang telah memiliki nilai passing grade di tahun 2021 yang berusia belum 60 tahun ya di tahun 2023. Yang kedua ini adalah P2. P2 itu adalah yang memiliki nomor THK2 dan ada di Dapodik, melamar pada instansi sesuai instansi Dapodiknya. Kemudian P2 ini juga bisa jadi pegawai ex THK2 yang tidak ada pada Dapodik. Artinya teman-teman THK2 yang sudah nggak ngajar ini bisa teman-teman mendaftar. Nah, THK2 yang tidak ada di Dapodik dan melamar pada instansi sesuai dengan pilihannya. Yang ketiga itu adalah P3. P3 itu adalah guru bukan PNS yang berjenis P3K guru, kemudian induk pada sekolah negeri dan terdaftar pada Dapodik minimal 3 tahun ajaran ya. Kemudian yang keempat itu adalah P4. P4 itu terdiri dari PPG Prajabatan yang belum menjadi guru. Kemudian P4 itu adalah guru bukan PNS pada satuan pendidikan negeri yang belum memiliki masa kerja 3 tahun. Dan juga guru bukan PNS pada satuan pendidikan swasta. Inilah untuk pengkategorian persyaratan pelamar yang nanti bisa melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Tentunya di sini ada perubahan informasi bahwasanya teman-teman yang THK2 meskipun sudah nggak ngajar, ini kalian nanti bisa ya untuk melakukan pendaftaran. Dan selanjutnya sebelum kita masuk ke lini masa, kita cek kembali yaitu dari persyaratan pelamar yang seperti ini untuk kategorinya. Kemudian di sini didasarkan pada formasi, teman. Jadi formasi seluruhnya ini nanti berada pada Dinas Pendidikan untuk di tahun 2023 ini. Nah, di sini kita cek untuk kondisi. Nah, kondisi instansi ini hanya membuka formasi jika instansi hanya membuka formasi kurang dari atau sama dengan jumlah P1, tentunya sesuai dengan linearitas ijazah, dan juga instansi yang membuka formasi lebih dari P1. Nah, jika instansi ini hanya membuka formasi kurang dari atau sama dengan P1, maka di sini dari status pelamar yaitu P2, kemudian P3 dan juga P4 ini nanti tidak bisa mendaftar, teman. Jadi nanti formasi akan habis itu ya ketika teman-teman P2, P3, P4 login ke akun SSCSN. Ini ketika formasi di instansi ini lebih sedikit daripada jumlah guru-guru yang sudah P1. Dan selanjutnya di sini jika P1 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka nanti menjadi sisa formasi. Artinya antara jumlah formasi dan juga P1 yang mendaftar itu masih ada sisa formasi, maka ini nanti yang akan bisa dilanjutkan untuk kategori berikutnya ya. Kalau misalkan P1 berarti kan nanti bisa diberikan untuk P2, P3 dan juga P4 ya. Ini sama halnya dengan yang sering kita jelaskan pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini nanti jika instansi ini membuka formasi lebih dari jumlah P1, maka di sini nanti pelamar yaitu formasi P1 itu sudah dipisahkan ya dan mengikuti poin-poin sebelumnya. Kemudian lini masa pendaftaran ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama ini adalah
untuk P2, P3 dan juga memberi kesempatan terlebih dahulu untuk melamar ya. Jadi ketika nanti masih ada sisa formasi untuk penempatan P1, maka teman-teman P2, P3 ini nanti diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan pelamaran. Jika formasi ini masih tersedia, maka sesi berikutnya itu diberikan kesempatan kepada teman-teman P4 atau pelamar umum. Kemudian di sini jika P2 dan juga P3 ini yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka sisa formasi ini menjadi tambahan formasi yang dapat dilamar oleh teman-teman dari pelamar umum ya, atau dari teman-teman P4. Dan selanjutnya di sini kita cek untuk lini masa seleksi P3K Guru tahun 2023, teman-teman. Jadi lini masa P3K Guru 2023 ini nanti tidak akan dilakukan secara bersamaan untuk pendaftarannya. Jadi di sini pada tahap pendaftaran ini nanti akan dipisah-pisah ya. Nah, ini pendaftaran kan dari sini sampai sini kan. Maka nanti untuk 15 hari akan diberikan waktu 15 hari dilakukan pendaftaran untuk teman-teman P1, P2 dan juga P3. Kemudian setelah 15 hari teman-teman melakukan pendaftaran P1, P2, P3, maka nanti jika masih ada sisa formasi, maka 5 hari berikutnya ini nanti akan dibuka pendaftaran untuk teman-teman pelamar prioritas 4 atau teman-teman pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG, guru non ASN swasta maupun juga guru sekolah negeri yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun ya. Nah, jadi nanti untuk pendaftarannya akan dipilah-pilah 15 hari dan juga 5 hari untuk teman-teman guru honorer. Nah, berikutnya di sini nanti setelah melakukan pendaftaran dengan pembagian waktu ini, tentunya di sini nanti kita bisa mendaftar atau enggaknya di sini nanti mengacu pada formasi yang dibuka di bawah ini ya. Tentunya masing-masing Pemda ini situasinya akan berbeda-beda, teman-teman. Nah, selanjutnya nanti sanggah administrasi, kemudian jawab dan hasil sanggah ini waktunya. Kemudian setelah kita lulus seleksi administrasi untuk P1 nanti langsung diangkat tanpa seleksi administrasi. Kemudian di bagian seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi di sini nanti ada seleksi kompetensi menggunakan CAT, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Kemudian akan ada seleksi tambahan, yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian setelah itu nanti dilakukan pengolahan nilai. Kemudian nanti di sini langsung diumumkan. Jadi tidak akan ada sanggah hasil seleksi, teman-teman. Berikutnya di sini nanti setelah kita lulus dalam pengumuman, ini nanti langsung mengisi DRH dan juga usul penetapan nomor induk P3K 2023, teman-teman. Nah, jadi dari informasi ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya teman-teman di sini nanti entah itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum ini wajib cermat ya. Cermat apa? Yaitu cermat dalam hal jadwal. Nah, di sini nanti untuk jadwal itu sudah terbagi-bagi, teman-teman. Yaitu di sini nanti 15 hari untuk teman-teman melakukan pendaftaran untuk yang P1, P2 dan juga P3. Maka dari itu teman-teman yang statusnya P1, P2, P3 ini nanti silahkan segera login dan melakukan pendaftaran di 15 hari pertama ini ya. Kalau misalkan nanti kita kelewat, nanti formasi ini sudah akan dibuka untuk teman-teman yang dari pelamar umum. Dengan demikian nanti kita harus pokoknya mencermati dari penjadwalan dan juga dipantau di akun SSC ASN masing-masing. Dan sekaligus teman-teman bisa subscribe channel ini sehingga nanti kalian nggak ketinggalan informasi ya. Dan mungkin teman-teman ini memiliki teman-teman lain yang ada kategori P1, P2, P3 dan juga pokoknya guru honorer yang akan ikut seleksi P3K Guru, ini silahkan dibagikan video ini sehingga nanti mereka nggak akan tercecer ya untuk bisa diangkat di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.